Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadrat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat hidayah hinayah kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari. Semoga amalan ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Ramadan. Allah menciptakan bulan dalam satu tahun sebanyak 12 bulan. Ada di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Namun ada satu yang istimewa di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, di antara 12 bulan, satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Kaum muslimin harus dapat memanfaatkan dengan baik, karena bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Siapa yang ingin dapat berkah, maka manfaatkan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Ada yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh karenanya, barang siapa yang mempunyai banyak dosa, maka bulan Ramadan yang tepat untuk kita bertobat dan melakukan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini disebutkan di banyak keterangan para ulama, orang yang berada di bulan Ramadan senantiasa dapat pahala walaupun dalam keadaan dia tidak melakukan apa-apa. Disebutkan naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diam saja oleh malaikat ditulis sebagai orang yang sedang membaca tasbih. Apalagi kalau ia mau beramal, wa amaluhu mudha'afah, amalnya dilipat gandakan. Kalau amal biasa dilipat gandakan di bulan-bulan biasa, amal baik dilipat gandakan 10 bi asyri amsalihah. Namun di bulan Ramadan bisa dilipat gandakan mulai dari 70 sampai 700, bahkan ada yang pahalanya seumur hidup. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar yang diturunkan di bulan Ramadan itu, orang yang beramal maka ia akan dilipatkan amalannya dalam sehari itu, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung bisa lebih dari 80 tahun. Oleh karenanya, banyak orang yang menginginkan Lailatul Qadar, karena satu hari di bulan Ramadan pas pada malam Lailatul Qadar, orang tersebut diberikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan.
Kenapa umat Nabi Muhammad amalnya lebih baik daripada umat-umat Nabi sebelumnya walaupun umurnya pendek? Rahasianya adalah di Lailatul Qadar. Nabi-nabi terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu ada yang umurnya ratusan, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Namun ketika di akhirat amalnya tidak lebih banyak dari amal ibadah atau pahala amal ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Oleh karenanya, maka apabila kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita jaga puasa kita mulai tanggal 1 sampai selesai. Maka dipastikan ia akan mendapat Lailatul Qadar. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama disebut dengan awaluhu rahmah. 10 hari kedua disebut dengan hari-hari awsatuhu maghfirah. Dan yang terakhir wa akhiruhu itu itqun minan nar. Maka dipastikan ketika di Lailatul Qadar dapatkan, kemudian di awal, di tengah, dan di akhir kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ketika Idul Fitri, maka orang tersebut disebut oleh Rasulullah kayaumi waladathu ummuhu, seperti orang yang baru dilahirkan dari ibunya, artinya tidak mempunyai dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Indonesia ada tradisi halal bihalal, karena selesai dosa kepada Allah, kita tebus dosa terhadap sesama manusia yang disebut dengan silaturahmi, atau kita saling anjang sana menyampaikan kesalahan dan minta maaf kepada sesama. Jadi ada yang secara vertikal yaitu kepada Allah, ada yang secara horizon kepada sama manusia. Jadi kepada Allah kita selesai, kepada manusia kita selesai. Demikianlah mudah-mudahan kita dapat meraih segala pahala yang telah dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan ini, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.